Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Oke, semuanya sehat? Sehat ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Fajrin, coba disiapkan terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya saya absen dulu. Deswita Maharani Fajrin hadir. Davita hadir. Okta hadir. Safia hadir. Sekar, Andin. Oke, semuanya hadir ya. Baik, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dang, ding, dung, se. Ma. Aha, semangat. Oke. Baik, hari ini kita akan menjadi agen rahasia yang bertugas mengungkap perbedaan antara dua jenis mesin. Ada mesin cerdas dan non-cerdas. Nah, hari ini kita akan menjadi agen rahasia. Nah, sekarang coba kita jadi detektif teknologi dulu. Ini mesin apa? Ini? Handphone. Oke, apa perbedaan dari mesin ini? Kalau mesin cuci harus ditekan dulu baru bisa? Iya, kalau ini bisa mendeteksi wajah. Ya, jadi ada rahasia di antara ini. Kenapa sih ini harus dipencet dulu? Kalau ini smartphone yang langsung buka kunci itu langsung kelihatan wajah kita, jadi langsung buka. Dia kan berarti lebih apa? Canggih ya, lebih canggih. Nah, jadi ada rahasia, nanti kita buka bersama rahasianya apa. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu mengidentifikasi perbedaan mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Jadi nanti kalian tahu ada mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Contohnya tadi mesin cuci sama smartphone. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, nanti kalian dapat menjelaskan mengapa mesin cerdas dapat membuat keputusan atau memprediksi sesuatu. Contohnya di HP kalian biasanya lihat YouTube, biasanya ada saran nggak nonton apa? Ya, nah kebiasaannya kalian itu biasanya terekam di YouTube. Jadi misalnya kalian itu biasa nonton animasi. Nah, nanti yang keluar itu rekomendasi videonya animasi terus. Ya, itu berarti menandakan bahwa apa? Mesin apa? Mesin cerdas. Nah, kalau mesin non cerdas apa? Contohnya kalau di sekitar kalian. Kipas, betul. Selain kipas, lampu harus diklik dulu ya. Tapi ada lampu yang otomatis itu, kira-kira masuk mesin apa? Yang pakai sensor, kalau ada orang masuk berarti langsung nyala.
Kalau orangnya nggak bergerak, diem aja, mati. Pernah lihat? Pernah, oke. Kita lanjut. Nah, mesin non cerdas itu artinya si pengikut perintah. Jadi dia itu kalau nggak diperintahkan ya diem aja, ya. Diem aja dia kalau nggak diperintahkan. Contohnya kalkulator, kira-kira bisa nggak? Kalian ngomong kalkulator, hitungkan ini, bisa nggak? Enggak. Nah itu. Kemudian mesin cuci tadi harus dipencet dulu. Kemudian ada apa? Pemanggang roti. Pemanggang roti. Pemanggang roti juga sama, kalau nggak dipencet dulu ya nggak bisa. Nah, di sini mesin non cerdas itu kata kuncinya perintahnya harus jelas dan spesifik. Jadi mesin-mesin ini itu sudah di setting, diperintah. Oh, ini nek dipencet ini berarti kamu manggang 40 menit. Manggang ini cuma 5 menit gitu ya kan? Sama kayak ini. Kalau kalian mencet satu keluarnya 10 apa satu? Satu. Jadi ini sesuai perintah, sesuai tombolnya. Nek dipencet satu berarti munculnya satu. Nek dipencet tombol 2 berarti keluarnya 2. Sama halnya mesin cuci. Mesin cuci itu diputer itu kan ada berapa waktunya? 5 detik, 10 detik ya untuk pengeringan. Itu kan ada juga. Nah, jadi ini harus sesuai perintah. Kalau dilakukan di luar perintah kira-kira bisa rusak enggak? Bisa? Bisa. Oke, itu. Jadi mereka itu tidak bisa berpikir. Jadi ini tuh nggak bisa berpikir ya. Dia itu sudah dikasih sistem. Jadi dia nggak bisa berpikir. Ini contohnya nih. Kira-kira wis mateng apa belum? Dia nggak tahu. Kalau misalnya kalian mencetnya cuma 1 menit. 1 menit belum matang, belum dipanggang dengan sempurna. Dia nggak bakal tahu. Dia nggak urusan pokoknya matang apa enggak. Aku disuruhnya cuma 1 menit. Gitu ya. Jadi kalau mesin cerdas itu dia nanti bisa berpikir. Kalau ini tidak bisa berpikir. Ada pertanyaan tentang ini? Tidak. Nah, sekarang kita bermain yang non cerdas. Kita praktekkan dulu di sini. Nanti kita berpasangan ya. Coba Mbak Pajun sama Mbak Sekar dulu. Ini maju dulu. Caranya gimana? Nanti ada sebagai user, sebagai robot. Siapa yang jadi user? User itu berarti pengguna yang menggunakan, yang ngasih aba-aba. Siapa? Mbak Fajrin. Oke, berarti ini sebagai robot Mbak Sekar. Nanti Mbak Fajrin itu hanya bisa memberikan instruksi sesuai yang ada di robot sini. Kalau nggak sesuai berarti dia nggak bakal jalan. Coba ya nanti ya Mbak Fajrin menginstruksikan ini. Jadi settingannya Mbak Sekar itu cuma maju, mundur, belok kanan, belok kiri. Coba silahkan dipraktikan. Maju 2 langkah. Belok kanan 1 langkah. Nggak apa-apa. Terus? Mundur 2 langkah. Oke, itu yang sesuai perintah. Coba kamu perintahnya yang di luar ini Mbak Fajrin. Coba garuk kepala. Nggak bisa, ya kan? Lagi selain itu. Getuk-getukan meja. Nggak jalan juga, gitu ya. Oke, sekarang coba kelompok yang lain. Gitu caranya. Mau pindah tukar peran? Mbak Fajrin? Enggak, oke. Yuk, sekarang Mbak Davita sama Mbak Andin. Siapa yang mau jadi usernya? Oke, Mbak Davita robotnya. Maju 1 langkah. Belok kiri 2 langkah. Mundur 1 langkah. Oke, coba di luar perintahnya. Nggak bisa, nggak mau ya. Nah, itu harus sesuai dengan yang dikasihkan di sana. Gitu ya cara mainnya. Mau tukar peran? Udah cukup? Oke, sekarang coba Mbak Safia sama Mbak Okta. Siapa yang jadi user? Oke, Mbak Safia user. Berarti di sini. Kamu robot. Oh, berarti gini. Usernya sini, berarti penggunanya sini. Oke? Bisa dimulai? Oke.
Oke, coba di luar itu sistemnya, di luar perintahnya. Ambil buku, nggak bisa ya kan? Dia karena tidak bisa berpikir, perintahnya hanya ini. Oke, mau tukar peran? Enggak, oke, sudah cukup? Jadi cara kerjanya, nah itu tadi rahasianya. Cara kerjanya si non cerdas, si robot tadi, si mesin-mesin non cerdas. Kayak kipas, kalkulator, terus apa lagi tadi? Mesin cuci, mesin pemanggang roti, itu hanya sesuai perintah. Gitu ya. Ada pertanyaan yang mesin non cerdas? Nggak ada? Oke, lanjut. Apa? Oven itu berarti dia harus disetting dulu kan. Nah, itu berarti masuknya non cerdas. Sekarang kita masuk ke mesin cerdas. Tadi sesuai perintah. Sekarang si cerdas, si mesin cerdas, robot cerdas itu berarti si pembelajar. Dia mau belajar, ya. Kenapa kok mau belajar? Kemarin Bu Muni sudah pernah bilang kalau di komputer-komputer itu, mesin-mesin itu ada dikasih namanya otak seperti otak manusia yang bisa berpikir. Nah itu ini mesin cerdas, jadinya ini mesin cerdas, si pembelajar. Mesin cerdas bisa belajar, berpikir dan memecahkan masalah seperti kita, seperti manusia. Kalian pernah nyoba Google Assistant? Pernah? Nah, mereka bisa menjawab, bisa memutar lagu, ya kan? Kalau kita coba putarkan lagu pop ini judulnya apa, langsung keluar nggak? Keluar, karena dia bisa berpikir. Karena tadi sebelumnya nanti kita bahas ada rahasianya. Kemudian ini sistem navigasi Google yang bisa mencarikan jalan tercepat. Sudah pernah memakai Google Map? Sudah. Nah, Google Map itu termasuk mesin cerdas. Dia tahu rute yang tercepat. Nanti kalau ada jalan macet biasanya dikasih tanda warna merah. Jadi dia itu merekomendasikan jalan yang tercepat. Kemudian nanti kenapa sih kok harus lewat yang jalan sana? Karena di sini ada perbaikan jalan. Biasanya dikasih tanda warna merah gitu. Ada pertanyaan lagi untuk mesin cerdas? Ya, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita ungkap rahasianya. Kenapa si mesin cerdas ini pintar? Ya, nih, kita memberi dia itu data. Data ini kita berikan ke mesin tadi. Siapa yang memberikan data? Ya kita, manusia. Jadi manusia itu harusnya lebih pintar daripada mesin ya. Karena kita sebagai pemberi datanya. Kemudian dia melihat polanya. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan Bu Munis dari awal pertemuan kemarin, berpikir komputasional. Jadi ini ada melihat pola. AI ya, AI itu apa? AI ya, boleh AI. AI itu melihat pola, melihat data kita. Oh, ini apa? Ini apa? Nanti jawabannya ini, dijawab lagi ini gitu. Nah, kemudian dia dapat memecahkan masalah. Jadi menemukan pola, kemudian menggunakan pengetahuannya yang kayak kita ini, pengetahuannya dia yang kayak manusia, itu untuk memecahkan masalah. Contohnya apa? Contohnya apa? Hah? Handphone. Di dalam handphone itu ada apa saja? Ada data-data kita. Terus? Galeri kita. Terus? Kalian pernah buka Instagram? Pernah. Sekali oh enggak, TikTok aja lah. Kalian kan semua udah tahu TikTok nih, anak TikTok semua kan? Nah, di TikTok itu Bu Munis itu belajar. Kalau kita melihat satu konten, contohnya satu konten demo kemarin. Kita misalnya sering melihat itu konten demo terus. Jadi nanti pemberitahuan kita konten itu terus, ya kan? Konten itu terus. Misalnya ada yang konten yang sering itu mukbang yang makan besar, ya kan? Nah, kalian misalnya sekali aja lihat mukbang terus, misalnya nggak usah dijeda, nggak usah di scroll. Kalian sampai dari awal video sampai selesai video, kalian lihat itu, kemudian lihat komentarnya, sekali aja lihat komentarnya, nanti bakal muncul terus si makan besar ini, si konten-konten makan besar, ya enggak? Ya, nah itu salah satunya dia itu bisa, dia itu berpikirnya gini, penggunaku yang menggunakan aku ini, kalian itu tertarik nih sama si mukbang, sama si makan-makan besar, tak suguhi terus makan besar.
gitu. Sampai nanti kalian berubah, misalnya mencari apa lagi. Nah, itu baru dia berubah. Oh, si penggunaku sudah berubah pikiran, sudah berubah apa, mau lihat sesuatu hal lain. Nah, dia cari referensi yang lain lagi sesuai yang kalian cari gitu. Nah, itu namanya mesin cerdas. Bagaimana dia belajar itu. Nah, sekarang kita akan bermain lagi. Bagaimana cara kerjanya si AI ini tadi. Jadi memberikan data, kemudian nanti si mesin cerdas ini bisa mengklasifikasikan. Ya, di sini kita akan belajar tentang cara kerjanya mesin cerdas. Di sini ada 2 kotak. Di sini ya, ada 2 kotak. Nanti kalian tugasnya memberikan data. Ini sudah dikasih data sama Bu Munis, ada buah dan bukan buah. Nah, kalian tugasnya memberikan si mesin cerdas ini data. Mana sih yang buah, mana bukan buah? Kalian sudah tahu kan yang buah dan bukan buah? Sudah kan? Sudah pastinya. Nah, sekarang kalian anggap aja si mesin ini tuh masih nggak bisa apa-apa, nggak punya data, ya, masih belum pintar. Nah, sekarang kita buat dia bisa mengklasifikasikan buah, gitu ya. Satu-satu dulu. Nanti satu-satu ini 3 coba ya. 2, 3. Itu 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 2 apa 3 ya kayaknya? Oh, kayaknya 2. Oh, oh, berarti sini. 2. 2 berarti. Ininya 1 diambil. 1 enggak? Ini 1, ini 1. Ini 1, ini 1. Nih. Ya, nanti bergantian, yang sudah siap silahkan maju. Dari siapa? Gantian maju satu-satu, kita klasifikasikan buah dan bukan buah. Boleh dari Mbak Pajin dulu. Dilihatkan ke teman-temannya gambar apa dan gambar apa. Dapat gambar apa? Handphone. Oke, masuk ke? Ya. Oke. Lanjut. Belimbing. Masuknya buah. Oke, terus? Anggur. Buah. Buku. Oke, beri tepuk tangan dulu. Nah, itu kita memberikan data. Sekarang Mbak Sekar memberikan datanya ke mesinnya. Oke, dapat apa? Dapat bola. Masuk kemana? Ya. Boneka. Bukan buah. Rambutan. Buah. Jeruk buah. Oke, lanjut Mbak Andin. Ya. Dapat apel. Buah. Tong sampah. Bukan buah. Stroberi buah. Oke, sekarang Mbak Davita. Mangga. Buah, oke. Buah, oke. Sepatu, bukan buah. Oke, sekarang Mbak Okta. Dapat apa? Topi, oke. Manggis. Bunga mawar. Salah, oke Mbak Safia. Semangka. Buah, oke. Tas, bukan buah. Pisang. Oke. Oke. Sudah selesai kita
klasifikasi buah dan bukan buah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi nanti si mesin ini akan belajar, oh ini nih, ini apa nih, pisang. Berarti pisang masuknya buah. Ya, dia itu belajar dari pola, bentuknya. Terus seperti ini, oh kalau kuning bentuknya seperti ini itu berarti dia pisang. Pisang itu berarti masuknya ke buah gitu ya. Kemudian ada lagi, oh yang warna seperti ini bentuknya gini itu berarti belimbing. Dia akan belajar dari pola-pola yang kalian berikan gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk mesin cerdas, cara kerjanya bagaimana, sudah paham? Oke. Sekarang kita coba berdiri dulu semuanya. Kita ice breaking sebentar sebelum mengerjakan LKPD. Nanti setelah ice breaking kita akan mengerjakan LKPD. Sudah berdiri semua ya? Kita ikuti. Ya, diikuti. Oke, good. Let's move on. Pull, tarik. 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 Very good. Now, harder. Putar. 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 Oke. Excellent. Final round. So, close. Up. Oke, coba mulai dari awal lagi. Repeat. Are you ready? Oke. Very good. Yeah. Walk. Breathe. Get rest. Yeah. Swing. Kan ya kelihatan kan ya. Are you okay? Okay. Pow. Great, ya jump. Ya. Masih ada? Oke, sudah selesai. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, karena tadi sudah ice breaking, sudah kembali fresh lagi, kita lanjutkan mengerjakan LKPD. Ya. Sama-sama. Sama-sama. Sama.
Sudah selesai belum? Belum. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Dikumpulkan dulu LKPD-nya. Oke. Baik, nanti ini akan Bu Munis koreksi. Oke, sudah semua ya refleksinya. Oke, jadi kesimpulan materi pada pagi hari ini, mesin cerdas itu berarti butuh perintah dari kita. Kemudian tidak bisa belajar sendiri, tidak bisa berinisiatif. Kalau mesin non cerdas, mesin cerdas. Oh, ini kebalik ya, maaf. Ini kebalik. Dia bisa belajar dari contoh, bisa menemukan pola, bisa membuat keputusan. Ini jadi mesin cerdas, ini mesin non cerdas. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk mesin cerdas dan mesin non cerdas? Tidak? Oke. Selanjutnya kita kasih tepuk salut dulu untuk kita semua yang sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Tepuk salut. Jempol, salut. Oke. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi kita bisa menyimpulkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian cara bekerjanya bagaimana tadi kita sudah praktikkan dengan bermain peran. Itu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi manfaat AI ya. Baik, untuk berdoa silahkan dipimpin Mbak Fajrin. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.